Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanil yaumiddin. Fa ya ibadallah usikum wa nafsi bittaqwallah faqad fazal muttaqun. Qala ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi as-sami'il 'alim minas syaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Alhamdulillah, senantiasa kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan berbagai macam kenikmatan, memberikan hidayah, memberikan inayah, rahmat serta taufiknya. Jadi antara hidayah, inayah, taufik serta rahmat itu kalau kita definisikan itu pasti membutuhkan banyak durasi waktu. Tetapi kita tidak akan membahas itu, tapi intinya adalah seperti yang disampaikan oleh Ustadz Khalili tadi ketika sholat di pada rakaat pertama, beliau membaca surat Al-Baqarah mulai ayat 196 sampai ayat 201. Tetapi yang menjadi perhatian saya adalah di ayat yang ke-197 ketika Allah Subhanahu wa taala menyampaikan wasiat kepada kita, wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Berbekallah kalian, maka sebaik-baik bekal itu adalah bekal takwa. Maka salah satu bentuk ketakwaan ini dicontohkan oleh Nabi, lalu kemudian diikuti oleh para sahabat, yaitu ketika kita ini merasa mendapatkan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala, maka tidak ada harga yang pantas untuk membayar semua kenikmatan itu kecuali kita senantiasa meningkatkan iman dan takwa kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Minimal kita menjalankan segala perintah dari Allah dan Rasulnya, dan kita menjauhi segala apa-apa yang telah dilarang oleh Allah dan Rasulnya. Oleh karena itu ma'asyiral muslimin, karena apa? Karena Allah Subhanahu wa taala nanti akan membalas semua kebaikan yang dilakukan oleh hambanya, baik itu hamba yang beriman maupun hamba yang kafir. Tetapi bedanya, kalau kita sebagai hamba yang beriman, maka semua ketakwaan kita atau kebaikan hidup yang kita lakukan akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak hanya di dunia tapi juga di akhirat. Tetapi kalau orang kafir melakukan kebaikan, maka kebaikan itu hanya dibalas dalam kehidupan dunia saja. Tetapi untuk masalah kekafirannya akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya urusan takwa ini Allah itu tidak pernah memaksa kepada kita. Coba jenengan amati ayat 255 surat Al-Baqarah, itu kan ayat kursi. Di situ Allah Subhanahu wa taala menunjukkan eksistensi dirinya sebagai Tuhan, sebagai pencipta yang mengibaratkan singgasananya itu sebagai kursi. Maka di ayat berikutnya Allah mengatakan la ikraha fiddin. Tidak ada paksaan dalam agama ini. Artinya apa? Ketika Allah Subhanahu wa taala sudah menyebutkan kekuasaannya, kalau dalam bahasa Inggris namanya Almighty, segala kemampuan, segala kekuasaannya, lalu kemudian manusia itu kok tidak diberikan tidak mempunyai ketakwaan di situ, tidak mau beriman, maka tentunya Allah memberikan pilihan. Kalau dia beriman, maka dia akan mendapatkan balasan surga. Kalau dia tidak beriman atau kafir, maka akan diberikan balasan berupa kehidupan siksaan neraka yang sangat pedih.
Oleh karena itu ma'asyiral muslimin, inilah Allah karena apa? Memandang kita sebagai hamba Allah, sebagai manusia itu sebagai manusia yang mempunyai akal dan pemikiran. Dan kita ini diperintahkan menggunakan akal itu untuk memberikan pilihan kita. Kita mau hidup memilih sebagai orang-orang yang beriman, atau kita memilih hidup sebagai orang-orang yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan alhamdulillah kita diberikan oleh Allah iman dan ketakwaan di dalam hati dan sanubari kita. Karena sesungguhnya kalau kita ini diberikan keimanan dan ketakwaan, diberikan hidayah oleh Allah, maka sesungguhnya Allah memilih kita sebagai hamba-hamba yang diberikan keselamatan. Kenapa? Landasannya, dalilnya ada di surat Ali Imran ayat 85. Di situ Allah mengatakan, wa may yabtaghi ghairil islam dina fala yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Barang siapa yang dulu dalam kehidupan dunia dia mencari agama selain daripada Islam, fala yuqbala minhu, maka agama tersebut tidak akan pernah diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala, wa huwa fil akhirati minal khasirin, dan dia di akhirat nanti digolongkan sebagai hamba-hamba Allah yang mendapatkan kerugian. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Itu sebagai mukadimah pada pertemuan kita pada pagi hari ini. Kita masih akan melanjutkan pembahasan kita. Beberapa waktu yang lalu kita secara intens membahas tentang kematian. Pada pertemuan kemarin kita sudah membahas tentang ruh itu setelah dicabut itu di mana ditempatkan oleh Allah. Sudah kita jelaskan, ternyata ruh itu ditempatkan sesuai dengan amal ibadahnya. Kalau orang itu meninggal dalam riwayat kehidupannya banyak melakukan amal kebaikan, maka ruh itu juga ditempatkan oleh Allah di tempat yang baik. Sebaliknya ketika dalam kehidupan dunia ruh itu banyak melakukan amal kejelekan, maka dia akan ditempatkan di tempat yang jelek. Jadi menunggu sampai nanti sangkakala pertama ditiup, yaitu hari kiamat, ruh itu sudah ditempatkan di tempat-tempat tertentu sesuai dengan amal ibadahnya. Maka pada pertemuan pagi hari ini kita akan memahami hakikat sesungguhnya ruh itu menurut kitabullah, menurut Al-Quran. Kenapa kok kita harus menekankan standar kebenaran itu di atas kitabullah? Karena tidak ada landasan yang lain, tidak ada hujah yang paling baik kecuali Al-Quran. Karena dalam hal ruh ini banyak orang itu memberikan pendapat, banyak orang itu memberikan interpretasi, sehingga kadang-kadang akhirnya pemahaman tentang ruh ini akhirnya banyak yang ngawur dan sesat. Oleh karena itu ma'asyiral muslimin, Allah Subhanahu wa taala berfirman di surat Al-Isra di ayat ke-85, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa yas'alunaka 'anir ruh qulir ruhu min amri rabbi wa ma utitum minal ilmi illa qalila. Dan mereka bertanya kepadamu Muhammad tentang ruh, maka katakanlah ruh itu termasuk urusan Tuhanku, sedangkan kamu diberikan pengetahuan hanya sedikit. Jadi ruh itu ya min amri rabbi, urusannya Allah, bukan urusannya Muhammad, bukan urusannya kita. Makanya kita ini diberikan pengetahuan ya illa qalila, diberikan pengetahuan ruh itu hanya sedikit. Sehingga akhirnya apa? Kalau ada orang yang mengatakan ada ruh bergentayangan, maka kalau kita melihat pengertian dari surat Al-Isra ayat 85 ini, tidak ada keterangan bahwa ruh itu bergentayangan, tidak ada ruh yang tidak tenang dan sebagainya. Ma'asyiral muslimin, hari ini ditunjang firman Allah di surat Az-Zumar ayat 39 ayat ke-42. Allahu yatawaf anfusahinna mautiha walati lam tahud fil manahima wa yumsikul lati qada lailal mauta wa yursilul ukhra ila ajalim musamma
Inna fi dzalika liayatil liqaumi yatafakkarun. Allah memegang ruh seseorang pada saat kematiannya dan memegang ruh seseorang yang belum mati ketika dia dalam keadaan tidur. Maka ditahan nyawa orang itu yang dia tetapkan kematiannya dan dia lepaskan ruh orang yang belum ditetapkan kematiannya. Sungguh pada yang demikian itu terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi kaum yang berpikir. Jadi di dalam surat Az-Zumar ayat 42 ini memperkuat surat Al-Isra ayat 85 tadi. Yang mengatakan kulir ruhu min amri rabbi, sesungguhnya ruh itu adalah urusannya Allah. Maka kita dapat memberikan pemahaman kalau ruh itu ada di dalam genggamannya Allah, maka ruh itu kalau sudah keluar dari jasad tidak bisa kemana-mana, ya, tidak bisa gentayangan, tidak bisa mendatangi keluarganya, tidak bisa menampakkan diri. Karena apa? Karena semua ruh itu ada di dalam genggaman Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau misalnya ada yang mengatakan ruh itu bergentayangan, berarti sama saja menuduh Allah itu enggak becus mengurus ruh. Jadi sekali lagi, ruh itu min amri rabbi, adalah urusan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ruh itu digenggam Allah dalam dua kondisi, seperti yang diterangkan surat Az-Zumar ayat 42, yaitu ketika kita mati, maka ruh itu ada dalam genggaman Allah. Dan kedua adalah ruh kita ketika sedang tidur. Maka kalau kita belum ditetapkan takdir kematian kita, ketika terdengar suara alarm bangun jam 2:30, kring gitu, langsung ruh itu dilepaskan oleh Allah, kembali masuk ke jasad kita, dan kita akan dihidupkan kembali oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, pertanyaannya, kalau ada orang yang sudah nyetel alarm jam 2:30, terus dia kok milih tidur lagi, berarti tidak datang ke sholat subuh, berarti dia lebih milih mati. Logikanya begitu, Pak. Ma'asyiral muslimin, makanya kenapa ketika kita ini bangun dari tidur, Rasulullah SAW itu mengajarkan kita sebuah doa. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusur. Segala puji bagi Allah yang telah menghidupkan kami sesudah mematikan kami, dan kepadanya lah kami dikembalikan. Ma'asyiral muslimin wa sumratal mu'minin rahimakumullah. Karena ruh itu ada dalam genggaman Allah, ya, maka artinya selama ruh kita ini dalam genggaman Allah, maka Allah pun bisa berkehendak mempertemukan ruh kita dengan ruhnya orang yang sudah meninggal. Tentunya ketemunya di alam mimpi, ya. Ma'asyiral muslimin, maka kalau ada orang yang ketika tidur bermimpi bertemu saudaranya yang sudah meninggal, itu memang sudah diterangkan, dan ada beberapa riwayat, ya, yang menceritakan bahwa ruh itu bisa bertemu dengan keluarganya yang sudah meninggal. Ya, misalnya dalam sebuah riwayat yang disampaikan oleh Sabit bin Qais radhiyallahu an, ketika ada perang namanya perang Yamamah. Perang Yamamah itu adalah perang yang memerangi nabi palsu Musailamah al-Kadzab. Dalam peperangan itu, ya, seorang sahabat yang bernama Sabit bin Qais itu memakai baju besi yang mahal harganya. Nah, ternyata Sabit bin Qais yang punya baju besi yang mahal ini meninggal dalam peperangan tersebut. Rupanya karena Sabit bin Qais meninggal dalam keadaan memakai baju besi yang mahal, sehingga akhirnya ada salah seorang pasukan itu yang tertarik, sehingga akhirnya diambillah baju besi itu,
lalu dibawa pulang dan disimpan. Lalu kemudian ma'asyiral muslimin, ada salah seorang temannya, sahabatnya yang bermimpi bertemu Sabit bin Qais. Dalam mimpi itu Sabit bin Qais mengatakan begini, aku wasiatkan kepadamu, tolong jangan anggap ini hanya mimpi belaka. Tolong, aku wasiatkan kepadamu, tadi ketika aku mati, ada seseorang yang melewati jenazahku, lalu dia mengambil baju besiku. Rumahnya di sebelah sana, pojokan sana Pak, RT 4 RW 3. Rumahnya pokoknya pojokan sebelah sana, menghadap selatan, ya katakanlah begitulah. Nah, baju besiku ini disembunyikan di bawah pelana kudanya. Lalu kemudian seseorang yang tidur tadi, yang bermimpi Sabit bin Qais, akhirnya terhenyak dan terbangun. Lalu akhirnya apa? Dia melaporkan mimpinya kepada Khalid bin Walid. Akhirnya sama Khalid bin Walid mengajak beberapa orang sahabat rombongan ngecek, oh ternyata benar. Orang yang rumahnya di sebelah sana, pojokan sebelah sana menghadap selatan itu ternyata orangnya benar. Lalu diperiksa, digeledah, di bawah pelana ada baju besi yang harganya mahal, milik Sabit bin Qais. Nah, kisah ini sahih Pak. Dari para ulama mengatakan, menceritakan bahwa ruh orang yang meninggal dunia bisa bertemu dengan ruhnya orang yang sudah meninggal, orang yang masih hidup, ya. Ruhnya orang yang masih hidup di alam mimpi itu bisa bertemu dengan ruhnya orang yang sudah meninggal, dan ini landasannya ada di dalam Al-Quran disebutkan dan di dalam beberapa riwayat hadis. Nah, kemudian ma'asyiral muslimin, itu kisah yang pertama. Kisah yang kedua yaitu menceritakan orang yang masih hidup tidur, dalam tidurnya bermimpi dengan orang yang sudah meninggal. Kisah kedua ini disampaikan riwayatnya ini dari seorang sahabat Anas bin Malik dan sahabat Malik bin Al-Huwairis radhiyallahu an, yaitu menceritakan sosok seorang laki-laki yang bernama Abu Kilabah. Abu Kilabah ini sahabatnya Ibnu Abbas. Jadi ceritanya itu ada seorang laki-laki, seorang prajurit yang dia bertugas di perbatasan, sedang patroli mengelilingi perbatasan itu untuk ngecek. Sayup-sayup terdengar ada seseorang yang berzikir. Nah, kalau kalau dilihat orangnya pasti mungkin gagah ya, rupawan, tampan dan menarik penampilannya. Ternyata apa ma'asyiral muslimin? Ternyata laki-laki yang ditemukan oleh prajurit ini, yang akhirnya kemudian diketahui bernama Abu Kilabah, ternyata laki-laki yang sudah tua renta, tinggal di gubuk yang reot, ya, gubuknya sudah reot mau rubuh. Dia dalam keadaan cacat Pak, tangan kanan kirinya buntung, begitu juga dengan kedua kakinya juga buntung, dan beliau dalam keadaan sakit. Nah, yang menjadi perhatian dari prajurit yang sedang patroli tadi, ternyata Abu Kilabah itu mengucapkan alhamdulillahilladzi, ya, segala puji bagi Allah, ya, artinya dia memuji kepada Allah atas segala nikmat yang dia berikan. Cuma kalau melihat realitasnya, tangannya buntung, kakinya buntung, dia dalam kondisi sakit dan dalam keadaan buta waktu itu, terus tidak ada yang ngurusi dia. Lalu akhirnya apa? Prajurit tadi bertanya, loh, kalau jenengan lihat kondisinya seperti ini, kenapa kok malah mengucapkan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala? Lalu kemudian Abu Kilabah mengatakan, sesungguhnya Allah masih memberikan aku lisan untuk bisa berzikir, mengingat Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya singkat cerita, Abu Kilabah pun meninggal dunia. Lalu ma'asyiral muslimin, Abu Kilabah meninggal dunia. Setelah diurus pemakamannya,
malam harinya prajurit yang tadi ketemu Abu Kilabah itu bertemu dengan Abu Kilabah di mimpinya. Dia tampak heran, Abu Kilabah kok tampak bahagia, wajahnya berseri-seri, tangannya sudah tidak buntung lagi, kakinya sudah tidak buntung lagi. Ya. Lalu kemudian si prajurit ini bertanya, apa yang engkau dapatkan, apa yang engkau peroleh dari balasan dari Allah Subhanahu wa taala? Lalu Abu Kilabah pun mengatakan, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala memberikan banyak balasan kebaikan untukku atas kesabaranku dalam menghadapi ujian dan musibah dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga akhirnya apa? Abu Kilabah pun mengutip salah satu ayat Al-Qur'an, salamun alaika bima sabartum, selamat bagi kalian yang telah masuk surga dengan kesudahan di dalamnya. Ma'asyiral muslimin, lalu kemudian prajurit itu tadi bertanya, bagaimana engkau bisa memperoleh semua itu? Maksudnya seluruh kenikmatan itu. Dia menjawab, sesungguhnya ya, Allah menyediakan derajat-derajat kemuliaan yang tidak bisa diperoleh kecuali satu, selalu bersikap sabar, kemudian yang kedua, senantiasa bersyukur dalam keadaan lapang, dan yang ketiga, tentram bersama dengan rasa takut kepada Allah, baik dalam keadaan sendiri maupun bersama khalayak. Jadi ma'asyiral muslimin, dalam hal ini, jadi dari kisah ini pelajarannya dapat kita ambil adalah ruh orang yang beriman ya tentu bertemu dengan ruhnya orang yang beriman juga. Ruhnya orang yang sedang tidur, dia masih hidup, belum ditentukan kematiannya, bisa bertemu dengan ruhnya orang yang sudah meninggal. Makanya kadang-kadang kalau kita itu merasa rindu dengan saudara kita yang sudah mendahului, kadang-kadang salah satu bentuk hadiah dari Allah itu kita mungkin dipertemukan oleh Allah, walaupun sekedar di dalam mimpi itu hanya sekedar bertegur sapa. Jadi kalau misalnya kita ini ketemu ruh orang yang sudah meninggal atau mungkin saudara kita yang sudah meninggal, tidak usah ditafsirkan macam-macam. Ini tanda tanya gini-gini, tidak usah. Memang Allah Subhanahu wa taala mempunyai hak prerogatif untuk mempertemukan ruh kita dengan orang-orang yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu kisah yang kedua. Kalau kisah yang ketiga ini barusan aja terjadi di era tahun 2000. Ya. Menceritakan, ini pernah dimuat di beberapa media. Tetapi kisah ini tidak bertentangan dengan kisah yang saya sebutkan tadi. Kalau dua kisah di atas tadi itu kan ada riwayatnya ya, ada riwayat yang sahih. Kalau kisah ini era 2000 menceritakan ada seorang ustadz ya yang diuji oleh Allah, punya anak perempuan, seorang putri yang cantik jelita, tetapi sang putri ini sakit, sehingga akhirnya apa? Karena sakitnya itu sudah diusahakan berobat kemana-mana, tidak berjodoh dengan kesembuhan, sehingga akhirnya meninggal dunia. Dan akhirnya tentu sebagai seorang ayah yang mencintai anaknya, tentu sangat bersedih. Hingga kemudian suatu ketika tiba-tiba kok sang ustadz ini merasa rindu dengan anaknya. Akhirnya di malam hari ketika dia tidur, diberikan hadiah oleh Allah, berjumpa kembali dengan anaknya. Di dalam mimpi itu ternyata terjadi ada dialog. Gimana keadaanmu nak? Terus sang anak itu mengatakan, alhamdulillah bi, Allah Subhanahu wa taala memberikan seluruh karunia dan rahmatnya kepadaku atas kesabaranku dalam menjalani musibah ujian dalam kehidupan dunia. Dan aku ini sekarang berada pada tempat yang betul-betul tidak pernah aku bayangkan sepanjang hidupku, sehingga akhirnya
semuanya itu diawali dari berujung dari kematian. Jadi ternyata ma'asyar muslimin, sang putri ini, anak dari sang ustadz itu juga aktif di media sosial ya. Walaupun dia sakit, itu sering bikin status, entah itu di status Facebook, entah itu bikin status WA, dan statusnya itu mengajak kepada kita untuk merenung. Nah, salah satu yang status yang waktu itu viral katanya, sang putri itu mengatakan begini, janganlah engkau mengumbar kesenanganmu di dalam kehidupan dunia, niscaya nanti engkau akan mendapatkan kelimpahan kenikmatan di akhirat. Jadi kalau misalnya kita itu di dunia ini tidak terlalu mengumbar kesenangan, ya kan kadang-kadang ada orang itu kan memperturutkan hawa nafsunya, ya apa caranya uripe seneng. Nah, kalau kita ini bisa mampu mengendalikan diri kita, tidak mengumbar kesenangan, maka akan mendapatkan kebahagiaan, balasan berupa kenikmatan dalam kehidupan akhirat. Dan ternyata putri dari sang ustadz ini walaupun sakit, dia termasuk kategori sebagai anak yang soleha, yang menyadari bahwa menjalani kehidupan itu adalah menjalani peran ya. Kalau ketika dia diberikan peran sebagai seorang anak yang sakit, maka tidak ada peran yang lain kecuali bersikap sabar dan ridho atas ketentuan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga akhirnya lewat sakitnya ini, walaupun dia bikin postingan status, maka sebenarnya isinya adalah dakwah. Pertama untuk menguatkan dirinya, juga menguatkan ya, kepada followernya. Jadi ma'asyiral muslimin, inti dari kisah ini adalah bahwasannya Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan memberikan kesempatan orang-orang dalam kehidupan dunia yang masih hidup bisa bertemu di dalam mimpi tentunya dengan ruhnya orang-orang yang sudah meninggal dunia. Karena apa? Ruh itu sekali lagi ada di dalam genggamannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu ma'asyiral muslimin wa sumratal mu'minin rahimakumullah. Kemudian yang berikutnya, kenapa sih kalau tadi Allah mengatakan di dalam surat Al-Isra 85 wa qulul illa qalila, Allah tidak memberikan informasi ruh itu kecuali hanya sedikit saja. Sekarang pertanyaannya, kenapa kok tidak semua ruh itu, informasi itu disampaikan kepada kita? Ya tentunya itu bentuk salah satu sayang dan cintanya Allah kepada kita. Nun sewu Pak, misalnya ya, ada salah seorang anggota keluarga kita meninggal dunia, lalu kemudian Allah menampakkan bagaimana si mayit itu mendapatkan azab kubur. Kita bisa melihat, pasti kita tidak akan nggak bisa tidur Pak. Lalu misalnya Pak Bambang ngajak, sarapan nasi bungkus Pak John. Sepurane Pak Bambang gak kolu, aku gak tego, aku soalnya mari ndelok dulurku kena azab kubur misalnya ya. Nah, makanya kenapa kalau ada orang yang dibatasi penglihatannya, pendengarannya berkaitan dengan ruh ini, sebenarnya itu adalah bentuk kasih sayangnya Allah. Seandainya kalau kita melihat ada orang, atau bahkan gak usah melihat ya, mendengar saja jeritan penghuni kubur mendapatkan siksaan kubur, kita pasti tidak bisa tidur, tidak bisa tenang hidup kita. Makanya dalam sebuah riwayat itu pernah disampaikan, Rasulullah itu bertanya, siapa yang tahu di antara kalian penghuni kubur-kubur ini? Lalu salah seorang menjawab, saya ya Rasulullah. Lalu Rasul bertanya, kapan mereka matinya? Lalu orang itu menjawab, mereka mati ketika masih zaman jahiliyah. Maka Rasulullah mengatakan, seandainya kalian tidak saling menguburkan, ya, seandainya kalau kalian tidak saling menguburkan, niscaya aku akan berdoa kepada Allah agar kalian bisa mendengar siksaan kubur seperti yang aku dengar. Jadi Rasulullah itu memberikan gambaran seperti itu. Artinya apa? Siksaan kubur itu
Kalau misalnya kita tidak diperlihatkan, cukup mendengar saja, itu suaranya sangat mengerikan sekali. Maka ma'asyiral muslimin, pernah suatu ketika keledai yang dinaiki oleh Rasulullah sampai terperanjat kaget sehingga akhirnya tergelincir jatuh. Karena apa? Dia kaget mendengar suara orang yang disiksa di alam kuburnya. Sehingga akhirnya apa, ma'asyiral muslimin? Rasulullah SAW mengatakan seandainya seseorang itu mendengar seorang mayit yang disiksa di alam kuburnya, pasti dia akan pingsan. Itu baru siksaan yang ditimpakan seorang mukmin, apalagi kalau ditampakkan. Oleh karena itu ma'asyiral muslimin, makanya di dalam surat Al-Isra Allah mengatakan wa ma'utitum minal ilmi illa qalila, dan tidaklah diberikan ruh kepadamu kecuali pengetahuan itu hanya sangat sedikit saja. Baiklah ma'asyiral muslimin, karena durasi waktu maka kita batasi pertemuan pada pagi hari ini. Insya Allah kita akan bersua kembali, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kesempatan kepada kita untuk dapat berkumpul kembali dalam momentum yang sama, dan tentunya insya Allah pembahasan kita masih berkaitan dengan ruh, tentu dengan subbab pembahasan yang lainnya. Mohon maaf bila ada kekurangan. Baiklah kita akhiri dengan bacaan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.